Darah segar menyembur dan mengalir ke dalam loyang yang telah diletakkan di bawah meja. Setelahnya, loyang yang telah terisi penuh oleh darah kemudian diangkat menuju mesin pengaduk semen. Seluruh darah ditumpahkan bersamaan dengan campuran semen, air, dan pasir. Dengan campuran itu, mereka kemudian kembali melanjutkan pekerjaan yang telah lama tertunda, yaitu membangun tiang raja. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang di channel Sebelum Tidur. Di channel ini, kalian akan mendapati berbagai macam cerita misteri dan tragedi dari berbagai pelosok Nusantara hingga seluruh penjuru dunia yang akan menjadi teman kalian sebelum masuk ke alam mimpi. Bersama saya, Joker. Siang itu, di suatu kawasan proyek pembangunan rumah mewah, para buruh mulai bekerja sebagaimana biasa usai rehat makan siang. Saat itu, sebagian pekerja sedang bersiap membongkar papan yang digunakan untuk mengecor tiang raja. Tiang itu sudah didiamkan 3 hari lamanya, dengan panas matahari yang sangat terik. Normalnya, tiang itu haruslah sudah berdiri tegak dan kokoh. Namun, yang terjadi setelahnya kembali membuat para pekerja keheranan. Seketika tiang itu langsung roboh saat semua papan telah dibuka. Wajah putus asa terlihat dengan jelas. Bagaimana tidak? Itu sudah kali ketiga tiang raja itu dibuat, namun selalu saja rubuh. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari memperbaiki komposisi bahan campuran, mengganti besi dengan yang lebih tebal, hingga memperlama proses pengeringan. Namun, hasilnya selalu saja gagal. Bagi seluruh pekerja yang ada di situ, hal itu adalah pertama kalinya mereka mendapatkan kejadian seperti itu. Terlebih bagi Rudi, sang mandor, yang semakin dibuat pusing mengingat batas waktu pengerjaan semakin mepet. Dia pun memutar otak. Jika dipikir-pikir, sesuatu yang menimpanya kali ini sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat. Apalagi dirinya sudah berpengalaman selama belasan tahun dalam menjalankan berbagai proyek. Ia pun memutuskan untuk mendatangi seorang dukun yang ada di kampung halamannya. Tanpa menunggu waktu lama, sekitar jam 4 sore, dirinya langsung memacu mobilnya menuju kampung halamannya. Singkat cerita, sekitar pukul 7 malam, dirinya sampai dan singgah makan malam di rumah orang tuanya. Setelah perut terisi penuh, dia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit, melewati jalan setapak menuju kaki gunung. Setibanya di suatu gubuk, dirinya mencuci kaki dengan air kembang yang telah disediakan tepat di depan pintu. Kemudian ia masuk dan bertemu dengan sang dukun. Rudi pun lalu menceritakan semua masalah yang dialaminya. Sang dukun mengangguk pelan kemudian berkata, "Rumah itu didirikan tepat di atas makam keramat yang telah berusia lebih dari 400 tahun. Rumah itu tidak akan bisa berdiri jika kalian belum memberikan tumbal berupa nyawa seorang anak lelaki perjaka dan menjadikan darahnya sebagai bahan campuran untuk tiang rajanya," jelas sang dukun. Seketika batin Rudi bergejolak. Itu sama saja dengan menyuruhnya melakukan pembunuhan yang keji. Dia mencoba meminta saran lain, namun tak ada cara lain, tegas sang dukun. Malam itu, Rudi kembali ke kota. Pikirannya kacau sepanjang perjalanan. Hati nuraninya tentu menolak keras saran dari sang dukun. Namun, reputasinya sebagai mandor juga dipertaruhkan. Jika ia gagal dalam proyek tersebut, barang tentu akan menjadi catatan buruk bagi karirnya dan berimbas pula pada jumlah proyek yang akan ia terima ke depannya. Terlebih dalam benaknya, muncul sosok Randy, seorang anak lelaki berusia 11 tahun yang hampir tiap hari berada di sekitar kawasan proyek untuk mengumpulkan botol-botol bekas minuman milik para buruh.
Keesokan paginya, Rudy datang ke lokasi proyek sebagaimana biasa. Keputusannya telah bulat untuk melaksanakan saran dari sang dukun. Para pekerja yang telah bersiap untuk bekerja dikumpulkan di lokasi istirahat. Tanpa basa-basi, Rudy pun menceritakan maksud dan tujuannya kepada seluruh pekerja yang ada. Tanpa adanya penolakan dari para anak buahnya yang juga sudah mulai putus asa. Rencana pun disusun. Sekitar pukul 2 siang, target yang ditunggu-tunggu pun tiba. Randy seperti biasanya datang ke lokasi proyek setelah pulang dari sekolah. Dirinya memang kerap mengumpulkan barang-barang bekas seperti botol dan potongan besi di kawasan itu untuk dijual kembali. Tidak seperti biasanya, sang mandor nampak lebih ramah dengan menawarkan segelas sirup dingin kepada bocah 11 tahun itu. Panas matahari yang sangat menyengat kala itu memuluskan rencana jahat mereka. Randy yang nampak kehausan tanpa curiga menghabiskan segelas sirup itu. Beberapa detik kemudian, mata Randy mulai berkunang-kunang hingga seluruh pandangannya menjadi hitam. Randy pun jatuh tersungkur tak sadarkan diri usai meminum segelas sirup yang sebelumnya telah dicampur dengan obat bius. Tanpa menunggu waktu lama, 2 orang pekerja segera membopong tubuh mungil itu. Kemudian dibaringkan di atas meja kayu dengan posisi kepala hingga leher tanpa sandaran. Salah seorang pekerja mengeluarkan sebilah parang yang sejak tadi terbungkus kain putih. Kemudian berjalan mendekati bagian kepala bocah itu. Namun, ketika menatap wajah bocah itu, seketika sang algojo kehilangan nyalinya. Ia pun menyodorkan parang itu kepada pekerja lainnya, namun ditolak. Saling tunjuk pun terjadi hingga menyebabkan sedikit keributan. Rudy yang melihat suasana hampir tidak terkendali, akhirnya mau tidak mau mengambil alih tugas itu. Ia mengambil parang yang telah tergeletak di atas meja. Tangannya menggenggam erat parang itu dengan menutup mata. Benda itu dia angkat hingga mengarah tegak ke atas. Dan dengan sekali tebasan, kepala bocah malang itu pun terputus dan terjatuh ke tanah. Darah segar menyembur dan mengalir ke dalam loyang yang telah diletakkan di bawah meja. Setelahnya, loyang yang telah terisi penuh oleh darah kemudian diangkat menuju mesin pengaduk semen. Seluruh darah ditumpahkan bersamaan dengan campuran semen, air, dan pasir. Dengan campuran itu, mereka kemudian kembali melanjutkan pekerjaan yang telah lama tertunda, yaitu membangun tiang raja. Kepala bocah itu lalu ditanam di dekat lokasi tiang raja. Sementara untuk menghilangkan jejak, tubuh bocah itu kemudian dipotong-potong menjadi 8 bagian, sesuai dengan jumlah ruangan rumah yang sedang mereka bangun. Lalu, masing-masing potongan tubuh itu ditanam di setiap sudut ruangan yang ada. 5 hari kemudian, tiba saatnya membuka papan cor tiang raja. Semua pekerja termasuk sang mandor pun harap-harap cemas. Setelah semua papan dibuka, nampak tiang itu telah berdiri tegak dan kokoh, tidak seperti sebelumnya. Semua pekerja merasa senang karena mereka dapat melakukan pekerjaan selanjutnya. Namun, jauh dari lubuk hati mereka tersimpan ketakutan dan rasa bersalah mengingat suatu tindakan keji yang telah mereka lakukan. Beberapa bulan setelahnya, rumah itu pun selesai dibangun dan telah ditempati oleh pemiliknya. Namun, menurut cerita dari pemilik rumah, keluarganya kerap mendengar suara jeritan anak laki-laki setiap menjelang sore, tanpa mereka mengetahui dari mana sumber suara itu. Konon, arwah dari bocah laki-laki itu juga kerap mendatangi dan menghantui para pekerja yang telah membunuhnya, hingga beberapa di antara mereka menjadi gila. Bahkan, setelah 40 tahun berlalu, arwah bocah itu masih saja datang menghantui seluruh keturunan dari para pembunuh. Kisah serupa memang banyak bertebaran di seluruh pelosok Nusantara dengan versi yang berbeda-beda. Untuk sekedar menyampaikan pesan bahwa segala sesuatu yang diawali dengan sesuatu yang tidak baik
akan berbuah hasil yang tidak baik pula. Sekiranya jika menemui kesulitan, berdoalah dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah mematuhi bisikan setan yang terkutuk.